Dan sasaran penjualannya, apakah dia yang kita sasarkan ini menengah ke bawah atau menengah ke atas, karena itu sangat menentukan kualitas parfum kita ke depannya. Mulai dari pemilihan produk-produk parfum, mau yang produk terbaik, sedang, atau yang murah meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Ahmad Al-Habsyi. Saat ini saya menggeluti jual beli parfum. Nama toko saya Aroma Parfum, berada di alamat Jalan Haji Muhammad Yasin Lipo, Samata, Goa, Sungguh Minasa. Aroma Parfum sendiri ini berdiri pada tanggal 10 bulan 10 2015, dan sampai saat ini kami menjual parfum dari berbagai produk, berbagai macam produk. Bukan hanya itu, kita menjual parfum refill, ada juga parfum pakaian untuk laundry, parfum mobil, sabun, deterjen, dan softener. Langkah-langkah untuk membangun bisnis parfum tentu banyak sekali dan ada tahapannya. Yang paling pertama adalah teori atau pengetahuan tentang parfum itu sendiri, ibarat kata SDM-nya, yaitu potensi kita sebagai pelaku atau penjual parfum. Yang kedua, kalau sudah ingin membuka toko, yang pertama kita harus perhatikan itu lokasi. Di mana lokasi yang baik atau ibarat kata strategis, ya. Dan sasaran penjualannya, apakah dia yang kita sasarkan ini menengah ke bawah atau menengah ke atas, karena itu sangat menentukan kualitas parfum kita ke depannya. Mulai dari pemilihan produk-produk parfum, mau yang produk terbaik, sedang, atau yang murah meriah. Habis itu, setelah kita menemukan lokasi yang strategis, kita menentukan paket jualannya, berapa besaran model yang ingin kita terima, yang ingin kita mulai. Kalau kita sendiri di Aroma Parfum itu menerima ada paket paling rendah ada 4 juta, 6 juta, bahkan terakhir yang pernah kita terima terbesar itu paket 50 juta. Itu ada teman kami yang buka toko dengan paket sebesar 50 juta. Habis itu sudah tahu aroma, sudah ada lokasi yang strategis, barangnya sudah masuk, tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan ya istiqomah, penuh konsisten, disiplin, dan lain-lain. Itu dia. Untuk penataan toko itu sebaiknya bagaimana? Kalau untuk toko parfum sendiri sih, semestinya dia nggak butuh lokasi yang besar, dalam artian untuk 1, 2, sampai 3 lantai enggak. Yang paling penting toko parfum itu saya rasa sama dengan toko lain, yang perlu diperhatikan itu lokasi parkir, di mana customer dapat memarkirkan kendaraannya baik motor atau mobil itu secara nyaman. Ya, jadi kalau bisa, saran dari saya sendiri untuk mengontrak tempat atau membeli suatu lokasi, kita nggak butuh panjang ke belakang, tapi diusahakan kita cari lokasi yang lebar. Kalau kita punya lokasi yang lebar, keuntungannya kita bisa dapat lahan parkir yang lebar dan toko lebih terlihat besar. Gitu. Untuk strategi untuk menarik pelanggan itu bagaimana? Strategi menarik pelanggan ketika toko sudah berjalan, seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, pasaran kita itu kemana? Apakah yang ingin kita targetkan parfumnya ke orang-orang yang mencari kualitas atau mencari harga yang murah? Dua-dua ini punya strategi tersendiri untuk menarik pelanggannya. Kalau di Aroma Parfum sendiri, itu kita menargetkan itu pada kualitasnya. Jadi
bagaimana pelanggan itu dapat merasa puas dengan daya tahan parfum yang dipakainya. Itu dia. Orang-orang yang mencari kualitas biasanya tidak terlalu memikirkan harga. Berapapun harganya, selama kualitas yang dia pakai itu mereka terpenuhi, merasa puas, itu dapat membuat pelanggan kita itu kembali datang. Itu dia. Yang kedua, selain dari kualitas, pelayanan. Pelayanan dari seseorang yang menjaga toko parfum, bisa dikata dia orang yang ada di barisan ke depan untuk perkembangan toko itu sendiri. Karena pelayanan terhadap customer ini sangat penting, di mana pelayanan yang ramah, penuh senyum, itu dapat membuat pelanggan datang kembali. Ibarat kata emosionalnya dapat lah. Ya. Pelanggan datang tidak hanya cari parfum, tapi cari penjualnya juga, gitu. Gitu. Selain kualitas, pelayanan, kelengkapan barang. Seseorang yang mencari parfum, terkadang ada orang mencari parfum ini tuh di toko A, B, C dia nggak dapat, tapi ketika dia dapat di toko D atau di toko kita, bisa jadi dia akan berlangganan di kita selamanya, karena dia beranggapan di toko ini lengkap, gitu loh, kelengkapan barang. Dan yang selain yang lebih penting lagi, bagaimana kita dapat mendekorasi toko, terlihat enak dipandang, elegan, bersih, membuat orang, ya kayak contoh nih aroma parfum, warnanya pink. Mereka pulang ingat pasti orang toko parfum aroma parfum itu warna pink. Artinya selain mencolok, mudah dikenal, yang seperti itu salah satu trik untuk membuat pelanggan kembali sih, atau tertarik datang kembali, gitu. Kendala yang kita temui selama ini, alhamdulillah selama 7 tahun saya rintis, kendala-kendala yang besar itu belum ada, ya. Hanya kita sekarang kendala yang saat ini kita alami itu di mana harga parfum sekarang itu naik. Dari sisi dolarnya tinggi, harga parfum di awal tahun kemarin itu juga naik 10%, tapi kita tetap mempertahankan bagaimana kualitasnya masih tetap bagus, harganya tetap sama. Jadi itu kendala yang kita alami saat ini. Yang lain itu alhamdulillah tidak ada. Bahkan semacam toko-toko lain yang membuka juga di sekitar kita itu bukan suatu masalah, ya. Kita anggap itu suatu saingan untuk bersaing secara baik, adil. Itu dia, nggak ada kendala, aman lah sampai saat ini. Salah satu strategi kita untuk mengait pembeli atau promosi, kita ada memiliki kartu member. Kartu member ini berfungsi kalau pelanggan mengisi 10 botol, itu dia dapat free-nya 1 botol. Bukan hanya itu, kartu ini juga berfungsi sebagai kartu garansi, di mana botol yang mereka pakai ketika rusak, baik itu spoilnya atau pecah, itu bisa ditukar dengan botol yang baru gratis tanpa beli lagi. Jadi ini 2 fungsi kartu membernya, yaitu dapat free botol parfum dan kartu garansi botol.